Kata Nabi, amu ada kecayaan kata Nabi, lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit, la tumtiru zahaba wal fiddah. Indak akan menurunkan nameh jo perak, no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha. Dapat rezeki, bayar hutang, kata Nabi. Apa engkau nam pandai, kata Nabi. Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Nan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo. Tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar lun. Aduh. Bamang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah, pembayar lun aduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin, baik jamaah yang tinggal di kota Solo maupun jamaah musafir. Pertama kita doakan yang musafir diberi keringanan oleh Allah, boleh menjamak dan mengkasar salat. Semoga apa yang dicari di kota Solo ini dimudahkan oleh Allah dan selamat kembali pulang ke kampung dan ke tempat masing-masing. Bagi jamaah tetap, jangan kita berubah pendirian. Selalulah datang mendirikan salat berjamaah di Masjid Agung ini. Setelah pertanyakan bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah, apa maksudnya? Kalau kita salat 27 kali, kita ulang maghrib ini 3 rakaat, 27 kali 3. Berapa rakaatnya itu? Dan berapa lamanya selesai? Ya kan? 27 kali 3 rakaat itu. Berapa waktu terpakai? Tapi kalau hadir kita di masjid, 1 kali itu sama nilainya dengan 27 kali tadi. Maka jamaah mukim yang berdomisili dekat masjid ini atau di masjid manapun kita dekat dengan masjid dimanapun di kota Solo ini, janganlah salat wajib itu kita kerjakan di rumah. Laksanakanlah, dirikanlah di masjid. 1. Yang kedua, setiap wirid jangan memilih-milih buya.
Ya kan? Siapapun ustadz yang telah konsensus dengan pengurus, giliran beliau wirid itu kita dengarkan. Nah, rancak kaji ko kita ulang-ulang, Pak. Kan malaki salat isya wak wirid. Paling tinggi waktunya 45 minit. 40 minit. Tapi pahalanya sama dengan 100 rakaat salat sunat. Sudah Pak salat maghrib tadi, tu menyisi apa kami harap tu. Salat apa 100 rakaat. Jamaah sudah biko. Tak jadi salat isya berjamaah. Apa hala wirid ini dalam yang waktu yang pendek lebih besar dari 100 rakaat salat sunat tadi. Ya kan? Walaupun tu kita dengar sambil lalu. Tapi awak kan duduk di majlis itu. Inilah kelebihan-kelebihan kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid Allah. Ditambah lagi dengan kotak-kotak infak yang disediakan oleh pengurus, kita isi pula sesuai jo kadar kemampuan kita. Dan kamasuk tadi tidak lupa membaca Allahumma ftahli rahmatika. Ya kan? Jadi mengumpulkan poin-poin pahala itu tidak sulit kalau kita mau. Bisalah kita puji Allah yang masih memberi kita sehat sampai malam ini kita masih bisa berjamaah. Sesudah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyimak kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Buya Hamka itu kalah mati Ustaz. Iyo. Tapi sebelum Buya Hamka mati, ketika itu ada tape recorder. Itu direkam kaji beliau tu tiap pagi subuh tu. Jo kaset. Jadi orang yang pandai memelihara kaset tu, Pak, tu masih berasih suara. Sekarang kaset yang diputar melalui tape recorder itu dimasukkan orang lo ke video, Pak. Sekarang bisa Bapak cari lagi Al-Mukarram Buya Hamka di YouTube. Itu raso-rasonya itu beliau-beliau. Jadi kaum muslimin semakin hari teknologi ini semakin canggih, semakin mudah kita berbuat ibadat dan semakin mudah juga berbuat dosa. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu. Ini kan? Jadi yang mau dengar ceramah-ceramah Buya Hamka itu di YouTube gak, Pak? Itu nan dimasukkan suara beliau atau foto beliau. Sebab ketika Buya Hamka hidup, nado YouTube lain. Tak bisa gambar bergerak serupa ambo nampak celik di HP itu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, apa kajian beliau yang saya dengar? Saya ingin menyampaikan itu. Ayat yang beliau baca itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu. Ini ayat 137 surat Ali Imran. Jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Enak. Enak kan? Ayu putih angin saya. Pak di batu. Jadi di dalam ayat itu kata Allah kepada kita,
Jangan engkau merasa hina atau merasa rendah diri. Di dunia ini Pak, karena percaturan ekonomi, ada orang yang kurang beriman, inonya menjadi orang miskin. Dirinya merasa ino, tidak ada nama punya aja. Iya kan? Asinggonya baik pantun sambil duduk. Patiaklah saluang sama saluang, dipatiak jari kalimonyo, batamu ajuang sama ajuang, tasisih saja dagang ino. Inyo sana mengarang pantun untuk dirinya. Kaum muslimin, apapun yang tidak kita punyai di dunia ini, tidak usah kita merasa rendah diri dan merasa hina. Kenapa begitu? Orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, Abdurrahman bin Auf, tetapi dia kaya Pak. Dijamin masuk surga, dia diberi kaya. Tapi ada pula risikonya. Kata Nabi, terundur masuk surga 40 tahun. Jadi sebenarnya orang miskin kalau beriman beruntungnya. Dia capek masuk surga. Bab itu tidak ada orang dihisap. Kalau orang miskin beriman, Pak, tu tidak mau ambil punya orang. Nyo manfaatkan, nyo syukuri nani nyo punya. Namanya di dalam Islam qanaah. Setelah dia berusaha, begini garis nasibnya oleh Allah, dia terima, dia tidak mengupat, dia tawakal, dia tabah. Itu qanaah. Orang yang seperti ini beruntung. Kenapa? Dia tidak begitu banyak dihisap di akhirat. Apa yang dihisap? Jadi kita yang kaya-kaya Pak, yang banyak punya harta, siap-siaplah terlambat masuk surga. Tukuk lagi masuk surga. Ya kan? Tapi kalau haratonan banyak tu kita dapatkan dengan cara yang culas, sama je orang buta menyabik rumpui. Suruh ada dapat orang buta menyabik rumpui untuk jawi sebentar lepas nuah ke ruang tu. Baik tu nyo tutus sesuatu tu, kesekajui laui, bunga lonta, kacang kolang, rumpui pai, nyo sabi saja. Ya. Tapi kalau orang matonya nyalang, nyo pilih nama nang kelamak di Jawi. Orang beriman begitu. Dia tidak dilarang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena apa? Orang itu dibolehkan oleh Allah kaya. Kalau ada takdir Allah. Coba kita lihat berapa Nabi Allah yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Itu kayo-kayo Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim kaya Pak. Itu tidak tanggung-tanggung. Sajak inyo jadi Nabi, sampai mati, umurnya lebih kurang 400 tahun. Setiap hari menyediakan catering di rumahnya. Siang lalu disuruh makan ke rumah. Barangkali makan sehari, 2 kali, 3 kali. Jadi sesudahnya salat, waktu-waktu makan tu nyo duduk di laman. Bau orang naik. Dari Nabi itu sampai mati. Menyediakan catering di rumah, menjamu orang makan. Bajaso tak kayonya? Itu kayonya bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin, kita dilarang kaya itu tidak. Carilah yang menurut aturan Allah, kemudian berikan kepada jalan Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya seperti orang lahir dan orang mati.
Diantar ibu ke rumah sakit, sakit ke beranak. Diselamatkan di Allah lalai anak. Lah dikarik tali pusiknya di ibu bidan. Sudah tu dimandikan di baduang. Kata ibu bidan tu kawak, Pak, anak pak laki-laki azanan. Ya. Kita azankan anak tadi 20 30 sampai 10 tahun 50 tahun bara umurnya dia di Allah nya meninggal. Sesudah dimandiannya dikapani ba'alai dipangan disalatkan. Ketika lahir disambut azan, setelah mati diantar salat. Jeda antara azan dan salat dibatasi oleh qamat. Kita calik tadi sesudah azan maghrib, kita salat sunat, kemudian muazin qamat, kita salat maghrib. Itulah hidup kita di dunia kau Pak, kalau diambil contoh. Ya kan? Sama antara azan josa salat. Awak lahir disambut dengan azan, mati diantar dengan salat. Jarak antara azan dan salat itu qamat. Sebelum qamat itu salat sunat. Berapa waktu itu pakai? Hanya seperti itu kita di dunia sebentar. Alasan yang lain, alfa sanatim mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Umur ambok ini digano ansa dulu nyala lebih 70 tahun. Nan 1000 tahun di dunia sehari. Jadi umur Nabi Adam seharinya Pak. Kutikonya diturunkan dari surga ke bumi, malakinya mati sehari umurnya. Kalau Ristawardi sampai kini 70 tahun baradatnya hidup baru. Apa bagi selama tidak orang matematik. Jadi hidup kita ini hanya per detik di dunia ini. Menurut ayat tadi. Jalan lo je Pak dengarlah. Awak kan banyak terlena hidup di dunia kok. Ya kan? Paduan sebentar. Hanya per detik. Nabi Nuh 1050 tahun. Ya kan? Nabi-nabi dulu tu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab orang alun banyak nak ketika tu lah. Kalau kini dipanjangkan umur orang tak temuik Pak. Konan lain banyak ya. Ya kan? Anak zina doyo na lain. Anak na melalui nikah nan wajar lah jo. Ya kan? Anak nalah mengandung padusi itu baru dinikahan. 3 bulan sudah menikah lah anak ke? Padusi. Ya kan? Banyak sekarang macam-macam anak yang lahir di dunia ini. Ada anak bayi tabuang. Atau mengkau orang kini ndaknya panjang na umur dia Allah dah capek saya mati. Ndak temui orang nang kelai itu kalau nang gaik ko hidup yo. Jadi kalau ada suami ibu umur 70 mati jangan diratuk ijo padia zalalai. Iya kan? Lapatui mati. Ambo kini ko dicabui Allah sedang mengaji ko ngok ambo Pak rela semuanya. Nak mati itu rela ndak rela wak kalau ajal sampai ke mati. Ya. Jadi hanya per detik hidup kita ini. Tersia-sia waktu itu kalau kita hidup tidak menurut aturan Allah. Merasa tidak senang saja ciptaan Allah pun tidak boleh dah Pak. Tidak membuat dosa dah. Tak fikir dia tiap. Contoh.
Ada orang karena letihnya, hari panas, dia sudah kerja keras, bernaung dia di bawah pohon besar di kampung Ambo. Nama pohon tu baringin. Baringin ko di samping ureknya ada ke dalam tanah, Pak. Ada lo ureknya nanti gantuang. Daun rimbun. Di kalau bata dua sinan, diambui-ambui angin tu sero, Pak. Jadi kurang nambah dua. Kau nya mencari kata nampak dia buah beringin kau. Buah beringin kau kan segadang buah kopinya. Katanya sambil menilantang tu, iko Allah kurang cerdas membuat buah beringin. Nah, tu katanya, rasanya kan tak waas. Iya kan? Baringin ko batangnya gadang, andaknya buahnya segadang buah kundu. Baru sesuai. Iko kundu pakai gagang, saya ndak babatang, menjala di tanah. Anyo buat di Allah buahnya gadang. Aturannya kundu ko buahnya ketek, baringin gadang. Sudah tu nya tekalok telayang tu. Sadang telayang tu jatuh buah beringin tu. Tiba di hidungnya. Tagalambuangnya. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, entah berapa kalinya astagfirullah. Ampunkan ambo ya Allah. Ambo tadi membayangkan di hati ambo itu ya Allah. Ternyata engkau maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Apa yang engkau jadikan banyak hikmahnya ya Allah. Ampunkan ambo nanlah talonsong ya Allah. Kalau buah beringin tadi segadang buah kundu, dah kabantu kapalo ambonyo empok. Jadi ciptaan Allah ini tidak boleh bapak-bapak buat. Kepatang kau Pak. Ya, manusia memang itu banyak sifatnya Pak. Sebelum hari panen seminggu kau hari kan hujan. Taruh tabiang runtuh dia kok. Oh neki. Tapi mudah-mudahan Pak lai dikabulkan yo di sasaan di orang Sumatera Barat kadibuek jo flyover malinteh istinyo lawi. 6,7 triliun biayanya. Jepang nang kemangarajuan. Kok di Bali yang ketomek marakaruang. Jangan lapatui. Nah, kaum muslimin kita danga mului manusia ko Pak. Inyo ndak diempok tabiang ini. Ndel lamo mana wak taku ruang tabiang ko runtuh se. Anan maizin nan tabiang runtuh tu sia. Tak terkena situ orang. Itu takdir Allah. Kalau musim hujan serupa itu tu Pak, ndak talok di pawang hujan tu doh. Kalau nyo cuba je di pawang hujan, pacah kepalanya tu Mak. Ini bapak-bapak ndak talok. Banyak orang nak menceloteh-celoteh ndak tentu tu. Naninyo talambik lah katanya, talai karajo. Iya kan? Bagaimana kita? Kita tidak berkuasa. Maka lidah kita itu banyak istighfar. Mengalami masa-masa yang seperti itu. Sambil duduk menengah kaji ke siapa? Akan tak barik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai puluh minit itu segera jawab. Iya kan? Sehingga awak berasih baliklah diampunkan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, agar kita para jemaah jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina dalam hidup itu, jangan merasa sedih. Itu modalnya iman yang sangat dalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi kalau engkau beriman.
Sesudah hari raya kan dua cara silaturahim halal bihalal. Sama-sama ambo ketek pak, ada klub bola di Baso. Sangke ambo ketek tu ambo candu menonton bola. Kalau yang ini hilang saja lah. Ada tak? Cuma ambo mendengar-dengar dari orang saya. Tahun kini kok kecil orang juara dunia Argentina. Ya tu. Yo. Ambo dah ada satu tahun jeliat tu. Mencalah pergi mengaji mulai ada PR rezeki. Kau mato batanggang lah don nak pergi. Iya. Kata ambo kaya ambo klub bola di kampung kami ko diundang ke meninjau. Paya menceliak bola ke meninjau tu yo pak, dia ndak ada pitih ke Seoto dah nak. Malah giliran di lapangan negari awak ko selah menonton bola. Jauh-jauh tu ndak ada dia pak pitih. Apa orang gaya mau jadi akak? Tidak pak. Hidup orang tani ko pak samo jo bulu kaki panjang tak muat, singkir tak muat. Selaku orang tani beliau rajin pak. Tidak malih jo kerajonya tu. Pagi-pagi sebelum subuh jawi lah nyogi makan. Salat subuh sudah salat subuh lah sudah dia membuat teh. Teh itu nak pakai sariang tu, barandam saya teh itu ke dalam galih. Atunya makan pisang panggang, hanya pergi sawal. Tu rajinnya beliau. Rupanya Ristawadi nanti lagai ang dembawang sabalik meninjau tu kecil lah. Kini orang gaya ang miskin sabar saja. Kiranya iyo pak. Ndak sabalik meninjau tu kini, sabalik Indonesia. Biar ke pedalaman, biar ke teh bukit, biar ke nagari, nan 2 jam lalu rimbo saya. Di mana tu? Tu di Mahek 50 kota. Nah, tangguhan jauh aja. Adi danau meninjau tu lasa balik mau ngaji tu pak. Tanjung Alai, Kota Melintang, Kota Kacir, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Itulah sebalik. Anang kambo cerita enggak pak. Buyamka kan orang senat. Kenapa Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih boleh langsung dimasak? Kali berhasil kotorannya boleh dimasak. Aduh, pertama bangsa ikan, yang kedua belalang. Kita cari ikan laut loh pak. Ambo tinggal di Bukit Putih, dakik di Gawang. Dia teluk bayu Ikan laut itu barana kagadangnya pak. Barana kaganasnya. Iu kan termasuk ikan ganas. Tapi kalau lah dapat tatangko, lah keluarnya dari air sindu, langsung mati pak. Ambu-ambu, sisik, bojo, ikan tuna beragadang. Keluar dari laut, lapis dari ayasin, tiba di perahu, mati. Begitu ikan laut itu pak. Kalau diharuskan mandabih sebelum dimasak, serupa ayam, serupa jawi, serupa kambing, tidak jadi awak makan ikan lah pak. Nyala mati sebelum kena pisau. Tapi jawi jangan pak betul alonyo ikan saja bilalang. Li terang ada pak tu. Ikan je bilalang je jawi jangan betul lo kau. Ikan. Jawi harus kena pisau. Baca lo bismillah tu. Bismillahi Allahu akbar. Adi meninjau tu pak, ada ikan spesifik kalau disingkarak kan bilih. Adi meninjau namanya rinu. Rinu tu ndak tentu nama nang kepala nama ikuannya do pak, de alui. Ambo tanyuan ke ibu-ibu nama muek palai tu. Bu, cie palai ko bara rinu nya mungkin ada gak 1 juta mungkin ustaz. 1 juta rinu tu cie palai dapat. Kalau diwajibkan de Allah didabihkan tu,
Apanya nang kadidabi rinu tu. Cirinya saya nak ada di keluhan Pak. Tapi begitu kayanya Allah, kece orang nama nangkuk rinu ko Pak, jo tangguh tu ah. Lah habis-habisnya rinu tu sinan. Ala dia mau pulang lah itu. Besoknya banyak lo dari sinan, banyak lo dari sinan balik. Mungkin populasinya tiap detik dia gila Allah. Mani tu. Mangko awak disindi ada Allah Pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan? Tak tangguh lah maknya panggil rinu tu dah Pak. Itu semakanan sawalik dan orang meninjau. Begitu Allah. Kalau ikan air tawa, tahu tak Pak ikan lamo? Kini lah basari lo ikan kau namanya puyu. Puyu. Badan ketek tu nya sisinya tabah. Atu tahan nangoknya tu Pak. Ditangkok puyu tu di sawah pagi, atu di jamu di gurun kariang Pak. Melaki ariko 1. Jo paneh. Abi ko Pak ambil balik pukul 1 tu mensang dalam air lihatnya orang naon lihat. Tadi mahnya beraja ilmu kebal puyu ke. Itu kata Buya Hamka. Alam takambang ko harus kita baca. Supaya iman awak so tambah ku kuat. Tua pitaruh agama lain. Supaya awak jangan terhina. Supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari utang. Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari utang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Sebab itu. Nampak kalau rancak barang awak, hendak heran utang tu. Jatuh harga diri awak. Dan menyuruh menjauhi utang itu siapa? Nabi. Fa inna daid, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Matamu tidak mau tidur, kamu akan ditimpa kesusahan malam itu. Memikirkan dengan apa utang ini akan dibayar. Hammun fil lail, timbul kesusahanmu malam. Matamu tak mau tidur, engkau membilang kasau saja. Hammun, susah. Wa mazallatun fin nahar, engkau akan malu di siang hari. Diambil barang siko, dijanjian ke dibayar, tak dibayar. Jo janji awak tu ndak ditapei, lai lantai jangan lalu ke sinan. Alaba kurang jalan cik. Kau kan ada jalan di muka saji, wah ada utang sate sinan. Sampai kali makan sate, ya kan? Bantu ayam lapeh kawan ni hanya, andaknya bayi-bayi dah. Ya kan? Atau pindah lo ke sinan. Di rumah makan, berutang lo sinan. Alah, tak lalu-lalu lo ke saya. Lah 2 jalan kurang. Iya kan? Sekali tapaso lalu ke sinan. Iya kan? Orang yang punya lapau mampu utang awak tu tak minta utang ke donya batu. Awak tak kajui seorang saya. Kecik awaknya ke minta utang. Hati. Aku penyakit berutang. Ini ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada orang usianya masih muda. Sudah salat subuh di masjid sama Nabi, tidak keluarnya. Ini jadi perhatian Nabi. Masuk Nabi salat sunat duha.
Nyo masih mendoa di sudut tempat nyo duduk sudah salat subuh tadi. Masuklah Nabi untuk salat zuhur. Nyo lai memperbarui wuduknya. Salat zuhur berjamaah sama je Nabi. Nabi pulang tapi nyo tatap je duduk di masjid. Kesimpulannya sampai salat maghrib, sampai salat isya, ndak ada tanda-tandanya ke pulang. Itu kelebihan Nabi, Pak. Ya dah ke Nabi. Maaf ya dia. Ambo perhatikan sejak sudah subuh tadi kamu ndak pulang. Ya Rasulullah. Saya lihat mukamu itu mengandung kesedihan. 5 gajah menyubarang mengkokaru haye di muaroj. Sebab gajah ko gadang, Pak. Kalau menyubarang matang haye nyo karu haye di muaroj. Acu itu je orang gadang berbuat salah heboh, Pak. Lepak baca kini dosen mensudomi muridnya. Heboh berita tu gini. Melecehkan mahasiswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo banyak berhutang ya Rasulullah. Tidak cik tampai. Besok orang tu akan menagih ke rumah. Persiapan membayar lunado leh. Kata Nabi, amu ada kecian kata Nabi. Lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit, la tumtiru zahaba wal fiddah. Indak akan menurunkan nameh jo perak, no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha. Dapat rezeki bayar hutang, kata Nabi. Apa engkau nam pandai, kata Nabi. Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Dan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo. Tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar lun ada. Bang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah, pembayar lun ada. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat malas dan lemah. Atandonya malih duduk sini mensaji, ndak mau berusaha keluar. Iya kan? Timbul sifat kasal, malas. Karena lemah mental, lemah semangat, timbul malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut berhutang berani membayar kailang. Itu pengecut. Timbul bakhil. Bakhil je tenaga, tidak mau berusaha. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung juga kepada engkau ya Allah dari pengaruh berhutang, jo pengaruh orang lain ke diri ambo. Lanyu tunjukkan doa de Nabi nyo bawa pulang nyo agih bibit korma unggul. Bayi utang kalau lah panen nyo 6 bulan berbuah goma tu Nabi. Insyaallah. Nabi sebab ndak mau membantu orang nyo doa saja. Pada doa Nabi itu makbul. Jadi kalau ada kemanakan mau niang, iyo ambo lulus kerajo di Padang. Nanti kalau lah 2 tahun dapat rumah dinas, kini ngontrak kecik nduk sambang dulu. Pitih ambo separonyo. Mau niang bantu separo yo, kecik kemenakan kawa. Mau niang kok kayo mah. Elok-elok kerajo yo nak, rajin-rajin basari orang dapat kerajo kini.
Dia bantu siang je doa, pitih tak ada je. Ajan serupa itu. Rancak bama uniang ka jambu le. Bisa dimakan buah. Lain tak dengar dapat tu. Kalau kemenakan minta bantu je pitih, nak je doa je dah. Bantu je pitih. Nya pitih ko sama je rambut dicukur, besoknya tumbuh balik. Kalau pemurah awak. Nabi saja nak makbul doanya, ndak mau je doa saya menturang. Nyogi bibit unggul, nyo tanam. Dek niat nyo ikhlas, ya Allah, suburkan kurma ini, banyakkan buahnya, panennya berlimpah-limpah ya Allah, akan saya utamakan membayar utang saya. Orang yang menentui utang tu ndak tiba, Ustaz, tiba Pak. Tapi Nabi menyaban, dek Nabi menyaban sabar seorang. Ku ndak lah nyoremoh orang tu. Kiranya Pak dek niat nyo elok, ndak tangguang subur nyo korma tu. Bantu diambui kadang. Batang nyo kadang, dahan nyo rampak, daun nyo rimbun. Dari bunga keluar putih cebintang timur. Putih jatuh buah keluar dari mudo sampai lemasak bagaluik kilo je timbangan arago tatakok di dan maha. Coba ulang melihat nombor bacot. Banyak dapat pitih dek korma nanyo jual. Tabayi utang. Datangnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Terima kasih atas bantuan engkau. Utang saya sudah terbayar ya Rasulullah. Lega hati ini. Ada pak sebagian tak pak? Dapat pitih tak lah utang tu dibayar ditunda lah ambil utang tu dibalik lah lain. Banyak orang gitu pak. Akhirnya utang bertumpuk-tumpuk. Kan? Nah ini. Nambah bayo apa? Ada Nabi lalu, ya Rasul, kalau ada orang mati karena engkau ambo ado, engkau lah jadi imam mensalatkan ya Rasul. Ma pemilihnya kata Nabi. Tu Rasulullah. Babi siap Nabi ke pemilihnya tu. Ya kan? Maaf ya, ambo nak satu salat dah kata Nabi. Bab itu rupanya mai nang kari sembahyang kau banyak utang alun dibayar utang dek pemilihnya leh. Ndak mau Nabi salatkan pak. Tu bayonya berutang. Sampai ke akhirat nanti pak tangan tabalanggu ke belakang. Ndak bisa berkoyah tu. Tu orang berutang. Ya kan? Kira mana banyak orang berutang kau jondak berutang. Kau pertanyaan lain. Ya kan? Ada lokannya asuransi. Ustaz kok mati ya habis. Itu aturan asuransi. Aturan Allah nak je itu dah. Nyokrate nanti di Allah. Amboyo to namanya tu pak. Nalah dipakai orang kah? Ya. Oto second ya. Itu saya mawalinya. Berjuta-juta kenangan. Ya kan? Tapi kalau to berhutang, berjuta-juta tiap bulan. Ada tambah hutang je lah. Rice cooker berhutang, magic jar berhutang, AP berhutang, periuk berhutang. Ya kan? Tambah panik. Amplop setiga gaji lah. Nak sansara aja. Itulah kalau buyam ka mauren tak sama je tu dah pak. Tak bisa mubalik ko sama cara mauren kaji. Tak bisa. Tapi itu kajian itu saya simak dari kaset Buya Amka yang sekarang telah di YouTube kan orang. Lihatlah itu sekali-sekali di YouTube. Tapi lebih anak muda-muda kan tak sebut je Buya Amka dah.
Sedambo sekali saya sebutnya fotonya nana cok. Nya wirid tengah hari di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ambo bujang ketek berarti. Nah kan? Kini ambo lah sagay buyam ka tu loh. Kalau patut nak mati tu. Bang ko indaknya mati ustaznya doanya di jemaah kok. Buya Ristawardi sehat-sehat saya. Pai jokong saji kami wali aja. Atung kulit duit yang mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita terhindar dari hutang. Dalam tangan dia kirat nanti tangan babalanggu do malu awak. Malu tuanan ya Allah. Mengadu-ngadu ke Nabi, nak bisa Nabi nolong pak, kecuali Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, semoga Bapak sehat selalu, dipertemukan kita oleh Allah nanti insya-Allah di dalam surganya berserta Nabi dan Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.